Sedih melihat menteri, presiden berbohong di hadapan warga atau masyarakatnya. Sedih melihat presiden dan para menterinya menganggap masyarakat Indonesia sebodoh itu sehingga mereka merasa bebas untuk membangun narasi, cerita, atau karangan-karangan yang sudah kita sepakati sejak 20 tahun yang lalu bahwa ekspor pasir laut ini hanya merugikan kita sendiri, merugikan laut Indonesia, dan hanya menguntungkan negara-negara kecil yang ingin menambah lahannya. Makanya kemudian kita stop, kita nggak boleh ekspor pasir laut lagi sejak 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba hari ini di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, semua larangan, semua analisa lingkungan terkait buruknya ekspor pasir laut ke luar negeri itu kemudian dibantah dan tidak dianggap lagi. Karena di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah resmi membuka ekspor pasir laut sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk kepentingan negara-negara kecil yang ingin menambah lahannya. Ini terus terang sangat-sangat membingungkan. Karena setahu saya, presiden dan para menterinya seharusnya mereka memikirkan negara dan masyarakat Indonesia, bukan memikirkan kepentingan negara-negara kecil seperti Singapura. Ini presiden dan menterinya malah memberikan pembelaan dan penjelasan-penjelasan yang lucunya. Semakin mereka jelaskan, semakin mereka bela bahwa ini adalah keputusan yang bagus, baik untuk kita semua. Semakin mereka jelaskan, ternyata kita semakin tidak paham. Malah semakin benci gitu ya. Kok bisa gitu? Kita udah sepakat soal ini sejak 20 tahun yang lalu. Kenapa sekarang kemudian tiba-tiba dibuka? Dan dari sekian banyak orang yang mengkritisi terkait keputusan ini, ada satu komentar dari seorang Ibu Susi Pujiastuti yang menurut saya komentarnya sangat-sangat luar biasa mewakili perasaan kita semua. Karena ketika kebijakan sudah dibuka seperti ini gitu ya, di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, kita seperti tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya yang bisa kita lakukan hanya nangis gitu. Bu Susi itu ngerespon soal kembali dibukanya ekspor pasir laut dari Indonesia untuk negara-negara kecil di luar sana gitu ya. Ibu Susi kasih imo nangis dan tidak ada kalimat atau kata setelah itu. Hanya nangis saja. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Ketika Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa pasir laut dan sedimen itu beda. yang kita ekspor itu sedimen katanya, bukan pasir laut. Ibu Susi juga merespon dengan imo nangis. Kayaknya udah nggak ngerti mau bilang apa lagi gitu. Karena kayak percuma kita menyampaikan kritik, kita percuma kemudian menyampaikan analisa-analisa lingkungan yang sudah kita sepakati, sudah ada sejak 20 tahun yang lalu gitu ya. Tiba-tiba hari ini seperti tidak pernah ada larangan-larangan itu. Hari ini semua analisa lingkungan dianggap kayak nggak pernah ada gitu. Makanya kemudian dibuka lagi ekspor pasir laut ini. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Susi sebagai mantan menteri di era Presiden Jokowi, beliau nampaknya paham betul siapa aktor di balik ini semua gitu. Karena orang-orang yang punya kepentingan atau ada menteri yang lebih menteri dibandingkan menteri gitu kan. Ada dong gitu ya. Kalau presiden gitu ya, itu kan ibaratnya presiden, wakil presiden, ini menteri di atas menteri yang bisa mengatur menteri-menteri yang lain gitu kan. Bahkan bisa mengatur presiden kadang-kadang kan. Kayaknya itu yang coba disampaikan oleh Ibu Susi dan kemudian hanya bisa memberikan imo nangis. Karena percuma memberikan kata-kata setelah itu. Karena penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ini yang dibuka ini sedimen, yang mau kita ekspor ini sedimen, bukan pasir laut katanya. Ini maaf ya, sedimen itu kan pasir laut juga. Kok malah dibedakan sih gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, supaya saya nggak salah-salah mengutip pernyataan Presiden, coba saya bacakan gitu ya. Kata Pak Jokowi kira-kira seperti ini. Untuk nada silahkan kalian imajinasikan sendiri. Saya nggak bisa niru. Coba saya baca ya. Sekali lagi, ini bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Kalau diterjemahkan pasir, beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ. Sedimen. Ini saya baca berulang-ulang, saya jadi kayak orang gila. Karena
sedimen itu bukan pasir, meskipun sedimen juga pasir. Ini gimana sih? Kan bingung gitu. Beda, tapi pasir juga. Sedimen bukan pasir, beda, tapi pasir. Itu sama kayak orang naik jet pribadi, tapi kemudian bilangnya nebeng gitu. Enggak, itu nebeng itu. Bukan jet pribadi, tapi jet nebeng. Mirip mungkin gitu ya. Apa satu keluarga masih? Ya karena sedimen itu ya pasir juga. Gitu. Bahwa kemudian ada batunya, ada macam-macam tumpukan di dalamnya, ya pasir juga gitu. Pasir kan juga ada batu-batuannya gitu kan. Ya sedimen itu pasir, pasir ya sedimen, ya sama. Mungkin yang membedakan cuma soal posisinya gitu ya. Mungkin dikiranya pasir laut itu hanya yang ada di tepi pantai gitu. Itu pasir. Kalau yang ada di bawah laut bukan pasir. Padahal pasir-pasir juga. Dan yang menarik atau mengganggu pikiran saya terkait alasan adanya gangguan jalan kapal katanya. Makanya kemudian harus dilakukan ekspor sedimen atau ekspor pasir laut ini terus terang menguji kecerdasan atau kewarasan kita sebagai rakyat Indonesia gitu. Ini katanya ada sedimen seolah-olah gitu ya. Ekspor pasir laut ini baik untuk kita gitu, seolah-olah gitu ya. Karena kalau ini tidak diekspor, kalau ini tidak diambil, maka sedimen-sedimen ini di laut-laut kita itu akan mengganggu jalannya kapal. Pertanyaannya, laut yang mana, di daerah yang mana yang kemudian ada sedimen dan kemudian bisa membuat kapal jadi nggak bisa jalan atau terganggu jalannya gara-gara sedimen atau pasir di dalamnya. Laut yang mana kira-kira? Dan apakah kapal itu memang lewat di sana? Itu kan pertanyaannya gitu.